Selamat datang di channel Ayo Pasti Bisa, channel tambahan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan ini, kita akan membahas kembali soal-soal prediksi 1 dari buku Detik-Detik TKA Fisika. Meskipun suhu gas meningkat, tidak ada usaha yang dilakukan oleh gas karena volume sistem tetap. Nah, untuk diketahui bahwa konsep usaha di dalam gas itu dirumuskan dengan W sama dengan P dikali dengan delta V, di mana P kemudian delta V ini adalah jika volume sistem tetap, maka tidak akan terjadi perubahan volume, sehingga selisih volumenya atau delta V-nya ini akan sama dengan 0. Jika delta V-nya sama dengan 0, maka otomatis usahanya akan sama dengan 0. Sehingga pernyataan yang pertama benar. Kita cek pernyataan yang kedua. Dalam sistem tertutup berisi gas ideal, energi dalam tidak bergantung pada suhu, melainkan pada tekanan dan volume. Energi dalam dari suatu gas ideal, U, ini sama dengan untuk gas monoatomik 3/2 nRT. Dapat dilihat di sini bahwa energi dalam U itu sangat tergantung dari T. Jika T-nya naik, maka energi dalam akan ikut naik. Sehingga pernyataan yang kedua yang menyatakan bahwa energi dalam tidak bergantung pada suhu ini salah. Pernyataan yang ketiga. Energi kinetik molekul gas meningkat saat suhu naik, sehingga kalor yang masuk dapat meningkatkan energi internal gas. Dalam sistem tertutup, di mana volume sistem tetap, semua energi yang ada itu akan diubah menjadi energi dalam atau energi internal. Sementara energi internal, U, itu sama dengan untuk monoatomik 3/2 nRT. Sehingga saat suhu naik, maka energinya ikut naik. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah benar. Berdasarkan data simulasi, dalam sistem gas ideal tertutup, fenomena pemanasan global, manakah pernyataan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab badai tropis cenderung makin kuat di masa kini? Nah, sekarang kita lihat narasinya di sini. Nah, kita lihat di sini. Meningkatnya suhu atmosfer menyebabkan molekul-molekul gas di udara bergerak lebih cepat sehingga memicu perubahan tekanan dan volume di berbagai lapisan atmosfer. Fenomena ini memperkuat penguapan. Jadi kata kuncinya ada penguapan. Kemudian memperbesar badai tropis dan berdampak pada kestabilan cuaca global. Sekarang kita lihat pilihan jawabannya. Kita lihat yang B, meningkatnya suhu laut oleh pemanasan global mempercepat penguapan, sama seperti di narasi tadi ya, penguapan air dan pelepasan energi laten dari kondensasinya menjadi pendorong utama intensifikasi badai tropis. Sehingga yang nomor 12, berdasarkan data yang ada, jawabannya adalah yang B. Berdasarkan analisis gaya F1 dan F2 yang bekerja pada kerangka mobil kecil, manakah pernyataan benar? Jawaban benar lebih dari 1. Pernyataan yang pertama,
Resultan gaya memiliki arah antara timur dan utara, yaitu di kuadran 1. Nah, sekarang kita lihat dulu apa yang ada di atas ini. Di sini F1 arahnya ke timur, dan F2 arahnya ke utara. Jadi kalau kita gambarkan, F1 ke timur berarti ini F1. Ke timur berarti ke kanan. F1 besarnya ini sama dengan 20 Newton. Kemudian F2 ke utara berarti ke atas. Nih, F2 nilainya 15 Newton. Berarti resultannya di sini F. Ya, resultan ini berada di kuadran 1. Jadi, pernyataan yang pertama benar. Kemudian, kita lihat pernyataan yang kedua. Besar resultan gaya sekitar 25 Newton. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini membentuk segitiga siku. Berarti yang kita gunakan adalah teorema Pythagoras, ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. 15 bagi 5 itu adalah 3. Kemudian 20 bagi 5 itu adalah 4. Maka bilangan Pythagoras itu kan 3, 4, 5. Nah, ini kelipatan 5. Jadi 15 itu kelipatan 5 dari 3. Kemudian 20 itu kelipatan 5 dari 4. Maka resultannya kelipatan 5 dari 5 itu adalah 25. Sehingga F-nya itu sama dengan 25. Maka pernyataan yang kedua benar. Sekarang kita lihat pernyataan yang ketiga. Resultan gaya dapat dihitung dengan penjumlahan vektor segitiga. Betul ya? Jadi kita tadi menggunakan teorema Pythagoras. Jadi pernyataan yang ketiga betul. Kemudian yang keempat, resultan gaya hanya bisa dihitung jika diketahui massa benda. Nggak perlu ya. Jadi kalau kita sudah tahu berapa F1 dan F2-nya, kita bisa menghitung resultannya. Maka pernyataan yang keempat ini adalah salah. Kemudian yang kelima, jika ditarik sketsa vektor F1 dan F2, terbentuk sudut 180 derajat. Salah ya. Jadi sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Jadi pernyataan yang kelima salah. Berdasarkan data massa dan gaya dorong motor pada percobaan gerak kendaraan, jika lintasan dianggap tanpa gesekan, pernyataan yang paling tepat adalah. Nah, kita lihat di sini semua percepatan semua ya yang ada di soal. Berarti kita menghitung percepatan. Kita lihat di datanya, gayanya 8, massanya 2. Berdasarkan hukum 2 Newton, A itu sama dengan F dibagi dengan M. F-nya ini adalah 8. Kemudian M-nya 2. Maka A-nya sama dengan 4 meter per sekon pangkat 2. Sehingga jawaban yang betul adalah yang nih, yang B. 4 meter per sekon pangkat 2. Berdasarkan data rangkaian listrik kendaraan dalam praktikum, manakah pernyataan yang benar tentang hambatan, tegangan, dan arus pada rangkaian tersebut? Jawaban benar lebih dari 1. Baik, sekarang kita lihat. Pernyataan yang pertama, hambatan gabungan 2 resistor yang disusun paralel lebih kecil dari nilai resistor R1, R2, dan R3. Ini pernyataannya benar. Karena R1 dan R2 itu paralel. Sehingga kalau kita hitung R
paralel ini sama dengan, kita lihat di sini hambatannya R2 6, kemudian R1-nya 3 ya. Jadi kita ambil yang besar 6 dibagi dengan 6 dibagi 6 1 ditambah dengan 6 dibagi dengan 3 itu 2. Jadi R paralelnya sama dengan 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 2 ohm. Lebih kecil daripada R1 yaitu 3 ohm, R2 6 ohm, dan R3 4 ohm. Baik, sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Hambatan total rangkaian memiliki nilai 13 ohm. Nah tadi R1 dan R2 sudah kita gabung menjadi satu menjadi R paralel. Kemudian R paralel dengan R3 itu adalah seri. Sehingga R total ini sama dengan R paralel ditambah dengan R3. R paralelnya 2. Jadi 2 ditambah R3-nya 4. Maka ini akan sama dengan 6 ohm. Jadi pernyataan yang kedua ini salah. Kemudian arus total yang mengalir pada baterai sebesar 2 ampere. Nah, arus total itu I sama dengan tegangan dibagi dengan R total. Tegangannya sebesar 12 volt. Jadi ini sama dengan 12 dibagi R totalnya besarnya 6. Jadi 12 bagi 6 ini akan sama dengan 2 ampere. Berarti pernyataan yang ketiga ini betul. Kemudian kita lihat pernyataan yang keempat. Tegangan pada tiap resistor paralel adalah 8 volt. Sesuai pembagian tegangan berdasarkan hukum Ohm. Nah, sekarang kita lihat nih. Jadi, V paralel ini sama dengan sama dengan 2 dibagi hambatan totalnya itu 6 dikali jumlah tegangannya yaitu 12. 12 dibagi dengan 6 itu sama dengan 2. 2 kali 2 ini sama dengan 4. Tegangan pada tiap resistor paralel adalah 8 volt. Jadi pernyataan yang keempat. Kemudian pernyataan yang kelima, arus yang mengalir melalui R1 dan R2 sama yaitu 2 ampere. Itu tidak mungkin ya, karena R1 besarnya 3 ohm berbeda dengan R2 besarnya 6 ohm. Jadi tidak mungkin arusnya sama. Sehingga pernyataan yang kelima ini adalah salah.